3, 2, 1. Here we go! Halo Sobat Kreatif, welcome back to Five Talk. Enjoy the track, enjoy the talk. Oke Sobat Kreatif, balik lagi bersama gue Riko. Dan hari ini gue nggak sendirian, gue ada teman baru yaitu Hai Sobat Kreatif, kenalin nama gue India Caroline, biasa dipanggil Nidi. Dan kali ini gue akan menemani Riko, si host kece Five Talk, untuk episode kali ini. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Kreatif yang ada di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat dan happy terus kayak kita ya, Nit. Pasti happy terus gak sih? Karena kan konten Five Talk ini mengandung unsur-unsur positif bagi para penontonnya, ya gak sih? Betul. Oke, dan hari ini juga kita nggak sendirian, ada teman-teman dari Five TV juga yang bakal ikut meramaikan ya, Nit. Betul banget. Boleh. Atau lebih rame ya. Ada siapa aja tuh, Nit? Oke, ada siapa aja? Yuk, kenalin diri kalian dulu, sapa Sobat Kreatif yang ada di rumah. Dari mana nih? Dari sini apa dari Boleh dari sini? Ladies first. Oke, halo Sobat Kreatif, gue Akila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Ya, mahasiswi. Oke, boleh next. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Michael Diandra Wicaksana. Saya biasa dipanggil Andra Wicak atau Wicak. Oke. Oke. Salam kenal semuanya. Salam kenal, salam Wicak. Wicak. Boleh next. Belum, kenalin dulu. Dingin ya, cool banget. Iya, kalau Iya, cool betul gini banget. sih. Kita agaknya yang Alvin ini. Nama gue Alvin. Oh, pemalu ya, Mas? Oke. Pemalu. Agak malu. Ya, emang dia pemalu kayak. Cowok dingin, cowok dingin. Oke. Boleh next. Halo semua, nama saya Muhammad Fajarian. Berat banget suara. Ya, Siapa namanya? Oh, Fajar. Fajar. Suara emang gitu. Emang gini. Boleh selanjutnya. Boleh next. Oke. Saya Rehan biasa dipanggil Nyaut. Padahal gimmicknya udah nggak lucu ya. Saya paling nggak lucu kayaknya deh. Oh iya, Oh. kamera ke sana. Oke. Oke, jadi hari ini Nit kita udah ditemenin sama Akila, Wicak, Alvin, Fajar dan juga ada Rehan. Boleh tepuk tangannya semua. Kita anak TV juga loh. Anak TV juga dari Five TV. Five TV. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Ngobrol-ngobrol santai aja Betul. buat nemenin Sobat Kreatif yang ada di rumah. Betul. Bener banget. Gitu. Oke, jadi Sobat Kreatif hari ini kita bakal bahas isu Nit Iya. yang juga lagi viral-viral banget, yang lagi booming, yaitu isu penutupan TikTok Shop. Dan hari ini kita mau minta pendapat dari teman-teman semua nih, kira-kira tanggapannya, terus juga responnya kira-kira Iya. terkait hal ini tuh apa aja. Karena kan kita sama-sama mahasiswa yang juga pasti menggunakan e-commerce itu kan ada TikTok Shop dan Iya. lain-lain gitu. Jadi kita pengen nanya pendapat dari kalian yang tentunya berbeda-beda kan, ada yang pakai TikTok Shop, ada yang nggak pakai TikTok Shop gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Siap? Siap. Oke. Kita kuis ya? Ini ada ready Kuis. banget. Ini ada tombolnya nggak? Ada. ya? Nanti ya ada. Nanti. Gue belum belajar. Agaknya goib sih. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, kira-kira dari kalian berlima pernah pakai e-commerce gak? Selain TikTok Shop gak apa-apa. Iya. Misalnya Lazada, Shopee, atau Tokopedia, adakah yang memakai? Gue Zoom aja. enggak bukan Zuma Game. Salah. Zuma Game. Jadi gue pernah pakai TikTok Shop sekali waktu itu beli parfum ya, karena kan parfum kan murah-murah kan di TikTok Oh, Shop. iya, bener banget. Iya kan? 6 ribuan. Enggak sampai 6.000. Emang gue beli parfum apa? Kalau pengharum ruangan mungkin 6.000 ya. 6.000. Iya, enggak. Tapi gue pernah pakai TikTok Shop sekali dan itu memang memudahkan ya, karena kan Memudahkan. di media sosial terus juga dia Gampang ya? Iya, gampang. Mudah diakses ya. Betul Oke, gitu. mungkin langsung aja dari Alvin, pernah pakai gak TikTok Shop? Diloncat. Sejujurnya ya. Oh iya, maaf. Kau biarin kan nanti. Kalau TikTok sih aku biasanya buat begini-begini. Begini ya. Joget ya. Joget konten. ya. TikTokannya kalau TikTok seleb ya? Iya. Oh, aduh. Tapi follower gitu. Baru berapa? Hah? Baru berapa? Ah, malu nanti aja. Oh, Udah. nanti dikit Tapi kita pakai aja. TikTok Shop, Calvin. TikTok Shop kalau ada duit aja sih Kak, paling Kalau yang lain emang bayar pakai apa kalau boleh tahu? pinjem dulu. 300 Oke, aja. lanjut ke Kak Wicak. Kalau aku sih, aku kadang pakai TikTok Shop juga, kadang juga pakai e-commerce lain. Itu cuma Enggak, dia bukan tukang parkir. Kenapa sih? kan cuma gini. Iya. Oke, lanjut Kak Wicak. Iya, jadi emang kalau
TikTok Shop tuh emang e-commerce utama aku sih. Jadi Yang kayak lebih sering dipakai daripada yang e-commerce yang lainnya. jadi kayak sejak dia ditutup itu aku Sedih, merasakan kesedihan. Boleh ya. background sedih? Iya. Boleh langsung zoom aja. Oke, itu tadi talk shop kita hari ini. Kita udah seneng banget belum. Langsung aja kita alihkan aja karena Iya. dia lama. Lama nanti aja langsung ke sini dulu, ke sini dulu. Dia agak Oke, boleh ke Fajar. Kebetulan jujur saya fakir. Pak. Kebetulan saya kadang memakai, makasih. Oh, ya. Pernah pakai Shopee, pernah pakai Lazada. Tokopedia. It's okay kids. Kalau misalkan gue sih, of course ya, pakai TikTok Shop ya sering lah. Maksudnya gue kan cewek, pasti beli apa-apa, make up, Skincare beli make up, gitu ya. skincare di sana pasti. Oke, jadi mostly pernah pakai, cuma mungkin jarang-jarang, ada yang sering, ada yang nggak pernah bahkan gitu ya. Ini kalian pakai TikTok Shop udah berapa lama sih? Apakah dari awal banget ada fiturnya kalian gunain atau pas sudah booming diomongin orang murah segala macam baru kalian pakai? Kalau dari gue dari jam 5 sampai jam 5 sore. Kebetulan kita jualan ayam goreng, guys. Enggak. Sejak kapan dipakai dong maksudnya? Sejak TikTok Shop itu booming karena parfum sih sebenarnya. Iya. Oke. Iya bener parfum. Ya parfum kan, kayak parfum tuh yang paling ini ya. Iya sih, Pak. Enggak, kalau itu aku juga parfum jujur. Cuma banyak yang lain juga. Kalau aku sih dia dari fenomena keranjang kuning itu sih, Kak. Oh iya, keranjang kuning. Banyak diomongin. Kalian kangen gak sih sama keranjang kuning? Kangen. Iya kan keranjang. Kangen banget ya? Iya kan? Lo kangen sama gue? Enggak dong. Enggak dong, salah ya. Salah. Oke. Jangan. Nah, lanjut tadi kan dari Wicak, dari Rehan, dari Akila juga sering gitu ya. Bahkan Fajar. juga pernah Fajar sama Alvin. Alvin. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri nih guys, kira-kira apa sih alasannya kalian lebih prefer ke TikTok Shop Iya. daripada yang lain? Apakah ada kelebihannya dari e-commerce yang lain atau Nilai kayak gimana? jualnya menurut kalian tuh apa? Ini pertanyaan buat-buatnya berapa ya? 30%? Enggak. 50%. Oh, 25 aja ya? 25 ya? Esai apa pilihan ganda? Aduh. Aduh, esai sih ya. Bisa aja. Oh. Gue dulu deh, gue dulu. Boleh Jadi Alvin dulu, Alvin dulu. Boleh. Kalau dari aku sih sebenarnya aku nggak begitu suka TikTok Shop ya, karena aku lebih suka Najis. Apa tuh? yang lokal aja sih. Agaknya UMKM lokal ya mas. Oh ya boleh. Menurut aku ya, kita itu harus melindungi UMKM lokal. Iya, betul. Kita support produk lokal gitu ya. Hashtag produk lokal. Karena kalau Mas banyak ngeliat ini Iya, kasihan. Agak prihatin banget ya. ya makanya Iya. Busuk iki, Mas. nggak apa-apa. Jadi aku lebih suka UMKM aja, yang langsung. Bawa hasil bumi. Oke, mungkin dari Oke. Rehan gimana nih? Tadi pertanyaan apa? Apa alasannya kenapa Betul. lebih memilih? Belum. Kenapa? Gimana? Kenapa lebih memilih TikTok Shop daripada e-commerce? Iya karena yang tadi gue bilang ya, tadi kan media sosial terus dia terintegrasi sama udah ngasih ngomong. Oke, silakan boleh. Oke, Halo? kondusif. Ya. Oh, jadi- Enggak dong, enggak. Jadi iya TikTok Shop itu terintegrasi sama media sosial. Gue jadi agak ya terbantu sekali ya karena kan gue lagi lihat-lihat videonya ada terus gue langsung beli. bisa langsung beli kayak orang kayak misalnya influencer lagi ngevideoin bikin Betul. konten terkait hal itu terus udah langsung ada tombolnya gitu ya Betul. panjang kuning jadi efisien banget ya Efisien. Daripada e-commerce yang lainnya. mungkin dari yang lain ada Gue nambahin deh, Oke, boleh. karena emang kan TikTok ini kan basicnya sosial media ya, bukan e-commerce. betul. Kalau misalkan kayak Shopee, Lazada, Tokopedia itu kan ya e-commerce. Kalau misalkan TikTok kan sosial media, jadinya ketika si TikTok ada jadi tempat dagang gitu, menarik aja karena kan di sana banyak konten. Betul. Terus cara orang ngedagangin di TikTok tuh beda aja sama e-commerce yang lain. Jadi nggak bosen ya daripada nggak e-commerce bosen. yang lainnya gitu. Tapi ini dari kalian sendiri ada gak sih ketertarikan buat jadi penjualnya gitu? Karena kan kalau dibilang banyak keuntungan ya, karena kan yang nonton banyak gitu. Misalnya live di e-commerce yang lainnya gitu, misalnya di TikTok Shop. Ada gak? Apakah kalian cuma jadi konsumen aja udah cukup? Apa gimana? atau kepikiran nggak misalnya ngejual atau jadi Sebenarnya- affiliate gitu ya Kalau dengan ada TikTok Shop sebenarnya kan dagang jadi gampang ya. Maksudnya di mana aja bisa. Cuman kalau gue pribadi, kalau kalian tanya saya tidak mau. Saya mending Oke. jadi konsumen aja. jadi untuk sekarang masih jadi konsumen Tapi kalau dulu misalkan aja ya. dari segi kayak kemudahan gitu ya, enak sih sebenarnya dagang di Kalau TikTok. apa yang dia tawarkan dengan fiturnya itu nguntungin Mas ya. Dan Sebagai emang udah pedagang. banyak ceritanya kan. Iya, iya. boleh kayaknya mau menambahkan Dari masnya tadi udah ngangkat-ngangkat pisang. Iya. ya. Ini sebenarnya pisang bisa dijual di TikTok Shop, cuman Anda ingin pisang?
beli di TikTok Shop. Enggak, TikTok Shop. Dia makanya dia Ya, boleh. udah punya keinginan juga gitu berjualan e-commerce pisang ini biar pisang lokal nih Iya. keluar segala. Emang dari tadi kayaknya concernnya mengangkat pisang lokal Karena gitu saya ya. memang pro masyarakat Indonesia gitu, masyarakat petani lokal gitu loh. Maunya apa? Hidup petani. Hidup petani, mendukung sekali ya kan ya. Sekali. Oke, nah, jadi sobat kreatif mungkin sampai di situ dulu ya perbincangan kita yang mendasar terkait penutupan TikTok Shop ini dan kita bakal balik lagi nih Nit sebentar segmen lagi ke segmen selanjutnya. Karena ini baru awal-awal doang gak sih? Baru pemanasan. Masih kulit-kulitnya aja. Oke. Kira-kira Kita belum mendalam kita ya. mau Tapi kok saya mengupas udah nggak lagi. betah ya? Enggak, jangan dong. Udah Harus males ya? nyaman. Ya udah males, udah pengen kayak Tapi kalau di Jaksel kita ada omongannya sih kalau kayak gitu. Apa tuh? Apa tuh? Kalau gitu tipis-tipis dulu, Os. Iya, tipis dulu. Itu dulu. Belum mendalam Itu. ya. Iya. Oke, jadi sobat kreatif, kita bakal balik lagi sebentar lagi ke segmen selanjutnya. Jadi, see ya. Halo, kembali lagi di Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Oke nih, teman-teman semua. Jadi kita udah kembali lagi ya ke segmen 2 kita hari ini. Karena tadi udah bahas yang kulit-kulitnya, udah Iya, yang tipis-tipis tipis-tipisnya. os nih. Anjay. Tipis-tipis, Os. Oke, jadi selanjutnya kita bakal lebih dalam lagi ya, Nit. Kita Iya, mau benar korek-korek dan kupas-kupas terkait isu yang mau kita angkat hari ini, yaitu penutupan TikTok Shop. Bener banget. Oke, kalau dari kalian sendiri nih, kan kalian tuh jadi sering belanja gak sih atau konsumtif atau kalian biasa aja? Karena kalau gue pribadi, gue tuh pakai e-commerce lain itu jadi sering belanja gitu. Tergiur ya? Iya, sempet konsumtif gue di awal-awal ada live segala macem. Kalau kalian gitu juga atau biasa Jelas lah. aja? Biasa. Jelas lah. jelas lah. Oh, jelas. Karena kan maksudnya Oke, ada yang ada Enggak. kontra ya. Kalau ada kalau kontra ini ya. Akila dulu boleh. berdasarkan gue pribadi ya, kalau gue ngerasa ya gue jadi konsumtif sebelum ada e-commerce dan semua kemudahan orang dalam Iya. berbelanja, ya menurut gue. Karena Apalagi bayarnya juga online kan Akil ya. Jadi mudah ya Iya. transaksinya. benar. Karena dari model bisnisnya kan membuat kita jadi impulsif kan. Betul. Iya, impulsif. Nah, itu dia, impulsif. Betul, itu ya. Jadi Oke, impulsif tadi ada karena yang kontra juga, gimana Mas Alvin? Kalau saya memang beli tengah ada ya. Jadi maksudnya keadaan ya. Tertahan oleh kondisi. Ekonomi ya. Itu ya. oke. Karena memang saya menerapkan frugal living ya. Tapi Apa memang sih? karena Apa sih? harga-harganya juga sangat fantastis Iya, juga. betul. 1.000 perak. Iya. Sedangkan petani kita Iya, agak 100 perak yang impor sama 5.000 petani kita kalah. Bahkan menurut saya karena frugal living. Oke. Oke, jadi terjawab ya sobat kreatif. Jadi memang ada yang jadi konsumtif banget, tapi ada juga yang bisa menahan karena kondisi juga. Iya. Betul. Karena kadang lu juga gitu gak sih kok nahan karena ya Emang ada nggak gak ada nih duit, duitnya gitu. gitu. Kalau nggak ada cuannya ya Iya. sorry banget gak bisa gitu. Sorry banget. Nah, oke, bahas tentang isu penutupan TikTok Shop kan nggak jauh-jauh dari kebijakan dari Kementerian Perdagangan ya. Betul. Yang mengeluarkan kebijakan itu di mana TikTok Shop harus dipisahkan antara Ya. media sosial sama yang beneran TikTok Shop. E-commerce. Nah, kalau respon dari kalian mengenai kebijakan itu gimana? Saya sebenarnya setuju ya. Karena pertama dari sektor UMKM dia itu kan harganya sangat murah, predatory pricing kalau kata Menteri Teten ya yang menolak. Jadi itu salah satu kehadiran pemerintah gitu dalam Melindungi. UMKM lokal. betul. Oke, kalau saya sih setuju. Mungkin bisa ditinjau lagi aja. Oke, dari yang lain ada tambahan? Iya, bener Apakah sih. efektif atau Efektif. enggak? Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kan harusnya diregulasi ya. Penutupan TikTok Shop ini harusnya bukan tidak perlu sih, cuman sebenarnya lebih perlu lagi untuk diregulasi karena kita kan sebenarnya butuh TikTok Shop ini sebagai e-commerce gitu kan. Mungkin kalau bisa dipisahkan gitu ya dengan TikTok Shop yang masih ada karena esensinya sebenarnya buat nyari barang murah seperti mahasiswa seperti kita ya. Barang-barang murah tuh, apalagi parfum. Parfum like. Iya. Parfum. Oke, jadi memang tujuan dari TikTok Shop emang menghadirkan market-market yang murah, tapi itu juga bisa jadi bumerang gitu ya. Betul. Terkait UMKM lokal lagi. Iya, betul. sebenarnya banyak
banyak manfaatnya gitu kan. Karena tadi kalian pro dan kontra juga, dan tetap pengen mempertahankan kayak kalian kan sering beli di TikTok Shop gitu. Nah, kalau menurut kalian nih yang sangat menggunakan TikTok Shop sebelumnya, kalau menurut kalian bakal muncul lagi gak sih TikTok Shop di masa depan atau nanti tahun berganti gitu? Atau dengan fitur lainnya? Iya, dari pandangan kalian aja. Nih, gue baca dari berita ya. Oke, baik. Semoga beritanya benar. Karena ada banget tuh asumsi-asumsi kalau emang mau ada lagi gitu, cuman dipisah dari TikTok ya. Karena kan sebenarnya nggak boleh, itu algoritma yang terintegrasi sama ininya kan. Gitu. Jadi semoga aja balik lagi, karena gue butuh parfum sih sekarang. Gue mau parfum. Harus parfum banget ya? Iya, gue parfum banget nih orang. Bau ketek. Enggak, emang saya Saya ya memang walaupun saya dukung petani, tapi jangan makan bawang kebanyakan. Ya, oke. Oke, ada lagi gimana guys? Dari Wicak atau Akilah mungkin? Saya rasa sih emang dia sooner or later kayaknya bakalan baik lagi sih, karena melihat demand yang begitu besar ya. Kita lihat demand and dari pasar dan demandnya kan segala macam permintaannya. Dan saya rasa emang pasti TikTok ini pasti ngelihat nih, nggak mungkin dia nyerah gitu aja gitu, bahwa kayak di Indonesia ini marketnya tuh ada segala macam, peminatnya tuh ada, dan pastinya dia kayak akan berupaya, entah itu dia nyari jalan keluarnya bagaimana, tuh pasti akan dia upayakan gitu biar balik lagi. Itu gue mau nambahin deh. Tadi kayaknya belum ke-mention. Sama itu kan bentuk dari digitalisasi juga ya. Iya. Maksudnya semuanya kan sekarang serba digitalisasi dan Udah beralih ya? Ya udah beralih, dan menurut gue pasti ya benar tadi Ucok bilang TikTok Shop nggak mungkin nyerah gitu aja. Iya. Pasti bakal balik lagi, mungkin entah itu dipisahkan dari sosial medianya yang tadi Altaf udah bilang juga, atau ya dalam bentuk yang lain aja gitu. Karena kayak nggak mungkin aja, maksud gue kalau misalkan ini balik ke regulasi dikit ya, kebijakan penutupan. Karena kalau misalkan emang alasannya itu karena toko offline jadi sepi karena kehadiran TikTok Shop, menurut gue kalau misalkan emang itu alasan ditutupnya, mending hapus aja semua e-commerce, bukan TikTok doang. Maksudnya nggak terlalu mengakar aja gitu loh kalau misalkan cuma TikTok Shop doang. Oke, nah guys, jadi kita masih ngomongin soal nih penutupan TikTok Shop yang emang lagi viral nih akhir-akhir ini. Dan pastinya penutupan ini kan juga menimbulkan huru-hara ya. Iya, benar. Dan artinya dari huru-hara itu pasti ada dampak yang dirasain sama kita nih sebagai konsumen, atau dari si pengusaha itu sendiri gitu, si pembuka toko di TikTok Shop. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai konsumen, dampak apa sih yang kalian rasain gitu dari penutupan TikTok Shop? Mungkin ada? Paling kemudahan yang terhambat aja. Iya, jadi kayak susah gitu ya. balik lagi sih itu tadi. Setuju. Karena memang ada beberapa produk yang pusatnya tuh Iya. Iya, memang berawalnya dari TikTok Shop Iya, gitu. emang brand itu dibuat itu untuk TikTok Shop. Benar, ada lagi. Iya, karena begitu TikTok Shopnya nggak ada gitu ya, itu juga jadi ya udah gitu, dia pindah dan dia bakal bikin baru lagi. Dan itu kan sebenarnya ada teori komunikasi ya, hey mahasiswa ilmu komunikasi. Siapa? Ya, kata Bapak Laswell. Alex Turner. Bukan. Iya gitu. Jadi sebenarnya itu consumer behavior yang akhirnya berubah dan lain sebagainya. Iya. Apa Inggris? So Inggris. Jadi intinya banyak banget ya kok manfaat yang mereka dapatkan dari TikTok Shop. Jadi tapi harus terhambat, harus putus gitu ya, karena penutupan TikTok Shop. Oke. Nah, karena udah bahas banyak banget nih guys seputar isu penutupan TikTok Shop, jadi selanjutnya kita bakal main games nih. Iya. Jadi kita nggak cuma ngobrol-ngobrol. Tadi agak udah Serius banget ya. Udah agak panas juga, jadi daripada kita ngobrol-ngobrol terus, mending kita main game. Karena di game ini juga masih terkait dengan isu ini, gitu. Salah. FPS. Karena udah dari tadi berdebat ya, mungkin boleh di spill aja nih, Nit. Apa kita mau main apa? Oke, jadi games kali ini kita main This or That. Jadi di game kali ini, gue dan Riko akan memberikan pertanyaan. Iya, boleh dijelasin dulu nih. Oke, dengerin dulu biar pada paham. Galak amat. Jadi, tidak kayak gitu juga. Oke, jadi nanti ada dua pertanyaan, dua pilihan sih sebenarnya. Jadi A atau B gitu. Nanti kalian jawabnya barengan. Belum. Biar asik, biar seru, kalian jawabnya barengan. Nanti di akhir kalian jelasin apa alasan Alasan kalian. kenapa kalian pilih statement yang itu. Betul. Jadi nanti ada dua statement, pilih yang
ini atau yang ini gitu. A atau B. Tapi kalian jawabnya harus barengan kayak serentak gitu. Betul. Tapi beda-beda nggak apa-apa ya? Beda-beda nggak apa-apa nabrak-nabrak. Tapi ada sendiri-sendiri berarti. Iya, jelas. Nanti dalam hitungan 1, 2, 3 bareng gitu. Langsung aja kita Bang. Let's go. Oke. Langsung kok pertanyaan pertama. Oke, siap semuanya? Siap. Semangat nih, siap semuanya? Iya. SpongeBob kita. Oke, jadi Takut. pertanyaan pertama untuk disordered. Ini nggak tunjuk tangan juga ya sebenarnya. Langsung aja nanti aba-aba dulu. Oke, pertanyaannya adalah beli produk di e-commerce atau langsung offline di tokonya langsung? Sabar. Sabar, tahan dulu, mikir dulu. Mikir dulu apa ya? Ya. Oke. 1, 2, 3. E-commerce. Ini Langsung nyebut. ada simbol Sesuai briefing dong. Ayo. Udah ke spill. Ini bener lagi nyampe akhir segmen. Oke, ulang sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. E-commerce. Oke, mungkin karena semuanya E-commerce. Milih e-commerce. sepakat ya e-commerce, jadi mungkin ada yang mewakili Saya perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak. Salah. Ya, jadi Kayaknya kata sambutan. Iya betul. Sebenarnya kenapa e-commerce ya jelas ya karena mudah, cepat gitu ya, murah juga harganya, variasinya banyak Iya, dan betul. effortnya Benar. sedikit. Nah, Lanjut. Ada lagi atau cukup? Fajar coba. Cukup. Fajar dan tadi belum ngomong nih. mantep Udah. banget. Baik. Oke, pertanyaan nih. Jadi Kalian lebih lihat dari kualitas produknya atau dari diskon yang menarik? diskon lah. Belum 1, 2, 3, tapi mereka punya diskon. Kenapa tuh? Mungkin mulai Kenapa? dari Wicak. Simple aja. Kenapa? Karena kan ya itu kan apa ya? Kalau misalnya dia potongannya lebih gede, kita lebih semangat gitu. Walaupun nggak sampingan itu lah, nggak sampingan. Kalau yang datangnya hancur terus lu perlu Iya, sakit lagi gimana? Datangnya jauh banget dari ekspektasi. Ya itu kan namanya juga risiko. Hoki-hokian gitu ya. Namanya gambling, namanya juga hidup. Namanya hidup Oke. nggak jauh dari yang namanya ya begitu ya. Ekspektasi. Kalau Fajar lebih milih apa? Dari diskon atau kualitas produknya? Diskon. Tetap ya. Selalu ekonomi ya, Iya, emang fungsinya ekonomi. Betul. Saya fakir. Lanjut. Pertanyaan Pertanyaan selanjutnya. selanjutnya adalah live TikTok atau konten TikTok. Mikir dulu. Live TikTok atau konten TikTok. Sebentar. Oke, udah. Dan nggak lama-lama. 1, 2, 3. Konten. Ya. Konten. Banyak ya. Konten TikTok ada yang live. Tadi boleh dari Alta dulu mau yang Pangeran Kiki nggak sih kalau gue bilang? Kayak gue beda banget. Iya, kenapa? Gak apa-apa. Kita suka yang beda-beda. Nggak selalu dong. Nggak, sebenarnya kelihatan nih orang nggak pernah belanja di TikTok Shop gitu. Karena TikTok Shop itu lo diskonnya kalau lagi Live bener. Wah, iya bener banget. Banyak penawarannya ya. Oh ya, oke. Kenapa boleh? Yang Karena live itu luas. Berarti lu sering nonton yang mandi lumpur. jelek untuk kualitas masyarakat. Iya. Maksud saya memang tidak menyenangkan kenyang. Tapi kan ya gitu lah misalnya terlalu luas gitu Terlalu Iya. luas dan jelek juga untuk kualitas Iya, aku mah Indonesia. Tidak mengembangkan pendidikan di Indonesia. Agak berat ya. kenapa konten TikTok? Tapi Iya, kenapa tuh? Karena banyak macam-macam mas. Kenapa tuh? Kalau bisa milih ya. Iya. Dan malas juga Dan masuk kalau kelas. misalnya yang jelek juga kita bisa kasih abaikan gitu. Oh, iya. Kita nggak mendukung gitu. Dan malas juga kalau live tuh mantengin segala macam. Iya. Iya, langsung ada berantem kuning. Langsung dia ya. Betul. Jadi memang ada plus minusnya. Boleh dong langsung. Oke, lanjut ya. Kalian lebih milih menjadi seller atau affiliate? Sebelumnya affiliate tahu dulu gak? Iya, tahu kan? tahu. Affiliate, oke. Jadi seller atau affiliate? Iya, affiliate itu apa? Affiliate itu jadi Kalian jadi kayak penjualnya gitu loh. penjual tapi nggak mengirimkan. Iya, betul. Ya. Bukan penjual Jadi utama. kita Penjual utama. mempromosikan barang itu. Dropshipper, nah. Iya, iya. Oke, let's go. Mikir dulu. Jadi sellernya langsung atau itu affiliate tadi? Mendingan mana nih yang lebih? Oke, langsung. Hitung aja langsung. 1, 2, 3. Seller. Oke, kenapa? Ya karena duitnya lebih banyak. Iya. Betul. Kembali lagi ke ekonomi. Saya ingin majuin petani. Kalau gua nggak main oriented ya. Oh, iya. Nggak kayak ini boleh Masuk. sedikit apinya agak berbobot. Karena gua lebih di otak. Tidak di mata. Oh iya benar. Jadi mikirin semuanya. Iya, Jadi iya. nggak hanya
cara menjual yang nggak jelas Iya. gitu. Kalau Fajar emang kalau jadi seller itu Kepikiran mau jual produk apa? iya. Waduh, Pisang. Sudah pikir kita. Iya. Itu backgroundnya saya baru tadi. Iya. Jadi mau yang mana nih? Oh, siap. Oke, sampailah kita di pertanyaan terakhir nih guys. Iya. Jadi emang harus fokus banget nih. Ini agak deg-degan ya, agak deg-degan. Fokus boleh. banget, Ya, Boy. boleh. Gak usah Silakan mendekat dulu banget, aja. gak apa-apa. Ya. Sampai sini. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir adalah interaksi dengan followers dalam kolom komentar atau fokus hanya pada pembuatan konten jualan. Oke, boleh sekali lagi. Interaksi dengan followers dalam kolom komentar, jadi chat, discuss di kolom Iya. komentar, atau fokus hanya pada pembuatan konten jualan. Gak tau. Kalian lebih sering yang mana nih? Tuh. Lebih prefer yang mana ya? Oke, siap. Hitung 1, 2, 3. Interaksi. Oke, beda seru nih. Beda seru nih. Yang mungkin dari Kila dulu. Iya, nih. dari Tadi Kila. apa? Karena gue nih sebagai pembeli, kalau misalkan nonton live, terus gue nanya kayak, katalog nomor 7 apa? Nggak dijawab tuh. Iya. Kesel. Iya. Gitu. Jadi itu doang. Aku. Coba kalau Wicak Kalau gimana? konten tuh karena kan apa yang membuat dia datang at the first place itu apa gitu, apa yang apa yang bikin dia tertarik Impressionnya sangat Iya. main Iya. peran penting ya. betul gitu. Masalah komennya nanti, tapi yang menurut aku dari proses itu kontennya dulu. Kontennya. Karena orang nggak mungkin datang gitu. Kalau Iya. Iya. Kalau nggak menarik. Lu bakal lebih well known, lu bakal lebih berkembang, lu bakal orang lebih tahu. Kalau misalnya lu tuh kontennya menarik gitu, bukan karena lu Iya. apa jawab-jawabin komen. Karena kan yang pertama Saya dilihat, mengerti. pertama di scroll kan kontennya guys, Konten. bukan dari sini. Menarik interest orang-orang. tapi tetap itu juga bisa saling menyokong gitu ya. Kalau misalnya Iya. tadi Bisa interaksi. pertama tadi pembuatan konten Iya. gitu, dan kemudian dilanjutkan dengan ya tadi yang Interaksi. Kila interaksi juga Karena penting. sama-sama membantu gitu. Kalau misalnya kontennya menarik, tapi kan para penonton ini kan juga pengen tahu gitu loh, pengen nanya Iya. kayak yang produk yang ini dia taruh seberapa atau apa gitu kan. Jadi butuh interaksi Butuh juga. interaksi. Kuncinya komunikasi. Kuncinya komunikasi. Betul. Harus saling berjalan ya. Lulus aja udah bikin lagu interaksi. Aduh. Boleh dinyanyiin? Oke. Oke, jadi sudah selesai game Disorder kita ini, Mas. Itu petani. Oke, selanjutnya ini kita nggak sampai di situ aja, masih ada Iya. games lagi nih. Terus ada segmen selanjutnya. Karena agaknya mukanya udah agak menggiurkan gitu ya. Menggiurkan. Menggiurkan untuk main games lagi. Menggiur. Masih mikir tapi. Agak blunder sih. Oke. Jadi karena tadi udah seru banget game Disordered, jadi kali ini mungkin agak lebih seru lagi ya. Lebih seru. Berharapnya sih gitu. Oke. Oke, jadi selanjutnya ini ada segmen kita dengerin apa kata Kata netizen. netizen. Jadi kita udah ngumpulin nih, gua sama Riko dan tim-tim yang di sini tuh udah ngumpulin beberapa tanggapan dari teman-teman 5TV gitu terkait isu kali ini. Oke, jadi yang pertama nih. Setuju. Yang pertama nih. Yang pertama siap-siap. Belum. Kata netizen yang pertama nih, jadi nggak efisien belanjanya, nggak bisa sekaligus nonton video review dan belanja, katanya begitu. Kalian setuju gak sih dengan Setuju. Setuju banget. Kenapa? Kenapa setujunya? Kan kayak yang tadi udah dibahas sih. Iya. Integrasinya yang kita cari Iya. gitu. Integrasi. Agak Integrasi teknologi abis ya. Oke, sebenarnya sama aja sama yang dibahas dari tadi ya. Iya, teman-teman karena ya. lagi-lagi kita butuh Yang all in Iya. one gitu. Iya, langsung. Betul. Oke. Next, apa kata netizen? Sangat disayangkan karena era digitalisasi seharusnya tidak dapat dihindari. Setuju benar. atau tidak? Setuju. Mungkin dari Wicak. Iya, kayaknya kenapa? gimana nih? Setuju Kenapa? banget nih kayaknya. Bener, karena kita namanya hidup dalam globalisasi dan era modernisasi, kita harus nggak mau kita Iya, harus betul. beradaptasi ya gitu ya. Lihat aja dari contoh waktu itu kasus ojek online segala macam kan, Ya. mau nggak mau akhirnya banyak yang beralih gitu kan. Iya. Gitu. Oke, jadi memang digitalisasi ini emang membawa keuntungan Iya, gitu ya? seharusnya iya. Dan kita harus bisa beradaptasi Gitu. dengan perubahan Betul benar. banget. Boleh, next. Oke, next ada kata netizen yang terakhir nih. Terakhir ya. Katanya gini, gak apa-apa deh asal jangan merambat ke aplikasi lain gitu. Jadi dia berharap ini jangan sampai ke e-commerce yang lain, cukup di TikTok Shop aja. Menurut kalian gimana? Setuju. Setuju. Karena kan tahun belakangan ini TikTok Shop ini kan lumayan dominan ya dalam Iya. pasar online segala macam di Indonesia. Jadi kalau misalnya dominan aja ditutup, Iya. e-commerce ditutup, jadi makin sulit buat browsing Iya. online gitu.
karena peminatnya banyak banget ya teman-teman, kayak tadi dibilang sama Wicak juga udah peralihan juga. Jadi kalau misalnya semuanya ditutup ya kita sebagai anak-anak muda yang biasanya mager ke toko offline jadinya jadi terhambat gitu. Oke, nah jadi karena sesi apa kata netizen sudah berakhir ya. Terima kasih teman-teman untuk Keren banget. Nah kita udah mau detik-detik terakhir nih Niat. Iya, aduh, Jadi siap-siap. detik-detik banget nih. Iya. Nah jadi kalau dari gue sendiri dapat banyak banget insight nih dari teman-teman semua, bahkan dari juga sobat kreatif. Kalau misalnya plus minus gitu ya dengan isu ditutupnya TikTok Shop, yang dimana kalau misalnya TikTok Shop dihapus juga menghambat gitu ya era digitalisasi, kemudian juga jadi nggak efisien, tapi plusnya juga mendukung ya produk UMKM lokal bisa balik lagi hidup petani ya. Nah tapi kalau dari Gidi apa sih yang didapat dari sesi hari ini? Kalau dari gue sendiri nih ya Riko ya dan teman-teman semua, gue juga sangat setuju dengan apa tanggapan Riko, karena menurut gue dua-duanya juga gimana ya ada plus minusnya gitu, karena kan kita juga nggak bisa menghindari yang namanya tadi globalisasi, dan juga kebanyakan orang di sini juga, apalagi anak-anak muda itu kan lebih make online ya, e-commerce banyak banget. Tapi kita juga harus lihat juga nih teman-teman yang penjual-penjual atau pedagang yang offline juga membutuhkan rezeki dari dagangan mereka di offline seperti itu. Oke. Nah jadi dari Nidi dan gua udah mungkin ada perwakilan 2 orang yang mau conclude gitu. Yang pakai topi-topi nggak sih? Boleh. Berharapnya apa gitu? Apakah berharap nanti? Jangan tidur. Lagi nanya nih. Iya, jadi konklusinya apa sih faedahnya dari episode hari ini? Pengen nambahin aja kali dari tadi kali ya. Iya boleh. Simpulan panjang banget Sunan. Ada 15. Belum saran. Jadi menurut saya dari kebijakan pemerintah ini tuh lebih ke arah kurangnya sosialisasi terhadap teknologi yang ada pada masa sekarang. Terlebih pada pedagang itu bukannya diajari, diberitahu bahwa ada teknologi yang bisa memajukan UMKM, malah menutup, malah menghentikan arus perdagangan segala macam. Itu sih yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin satu orang lagi ada kan? Dari Wicak? Dewi Mungkin kalau Kata-kata Mutiara? dari aku juga kurang lebih sama kayak Fajar. Bener kata Fajar tadi, bagaimana mestinya tuh bisa dimanfaatkan ya, bisa diedukasi, bisa dialihkan gitu, bagaimana ada peluang di sini, bukannya malah ditutup gitu. Jadi pentingnya ada komunikasi dan edukasi dari pihak pemerintah sih untuk kepada pedagang-pedagang UMKM ini sih, buat bisa memanfaatkan. Biar mereka juga nggak kaget. Iya. Oke, banyak banget ya teman-teman pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin awalnya hanya berpikir bahwa aduh TikTok nih ditutup segala macam, tapi kalian mungkin belum melihat sepenuhnya gitu tanggapan dari teman-teman yang lain. Yang tadi ada pro dan kontra, dan tentunya banyak yang kita ambil manfaatnya gitu. Oke, dan berakhir sudah episode kita hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di 5TV, dan juga akun media sosial teman-teman kita juga ada di sini. Ini apa di sini? Abis ini ada transisi keren nih, mana kameranya? Ya, jadi aku aja mau sebut. Boleh. Saya jadi host ya. Ada siapa sih? Tapi ini Oke, jadi udah saatnya ya kita berpisah dan pamit undur diri dengan teman-teman sobat kreatif yang ada di rumah. Dari Nidi mungkin ada? Nah, cukup sekian dari gue dan Riko, dan tentunya kalian akan bertemu kita lagi, bukan kita lagi sih, wajah-wajah baru yang lebih pastinya lebih ganteng, iya, yang lebih keren dan lebih kece dari kita di next season gitu. Itu jadi gue sih. Bisa jadi kalau naik lagi. Jadi mereka ini bisa. Oke, jadi sekian itu saja dari Five Talk hari ini. Gue Riko dan partner gue Nidi. Sampai jumpa di episode dan juga season selanjutnya. Bye-bye. Enjoy the plan, enjoy the show.